Jadi baik, di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi tentang psikologi komunikator dan psikologi pesan. Sebelum saya menjelaskan sebuah materi, perkenalkan, nama saya Armelinda Sato dari kelompok 7. Yang saya jelaskan di sini yaitu psikologi komunikator. Di dalam psikologi komunikator terdapat beberapa pendapat dari para ahli, yaitu dari Aristoteles dan Hofland dan Weiss. Aristoteles ini menyebut karakter komunikator sebagai etos. Etos terdiri atas pikiran baik, akhlak yang baik, dan maksud yang baik. Pendapat Aristoteles ini diuji secara ilmiah 2300 tahun kemudian oleh Karl Hofland dan Walter Weiss pada tahun 1951. Mereka melakukan eksperimen pertama tentang psikologi komunikator. Kepada sejumlah besar subjek disampaikan pesan tentang kemungkinan membangun kapal selam yang digerakkan oleh tenaga atom. Waktu itu, menggunakan energi atom masih merupakan impian. Dari Hofland dan Weiss menyebut etos ini sebagai credibility yang terdiri atas dua unsur, yaitu expertise, keahlian, dan trustworthiness, dapat dipercaya. Kedua komponen ini telah disebut dengan istilah-istilah lain oleh ahli komunikasi yang berbeda. Untuk expertness, MC Crosskey pada tahun 1968 menyebutnya authoritativeness. Markham pada tahun 1968 menamainya faktor reliable logical. Bertollemer dan Merz pada tahun 1966 menggunakan qualification. Di dalam psikologi komunikator ada dimensi-dimensi etos. Yang telah kita ketahui bahwa etos atau faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator terdiri atas kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Ketiga dimensi ini berhubungan dengan jenis pengaruh sosial yang ditimbulkannya. Menurut Herbert J. Kleeman pada tahun 1975, pengaruh komunikasi kita pada orang lain berupa tiga hal, yaitu internalisasi atau internalization, identifikasi atau identification, dan ketundukan atau compliance. Yang saya jelaskan pertama, internalisasi. Internalisasi terjadi bila orang menerima pengaruh karena perilaku yang dianjurkan sesuai dengan sistem nilai yang dimilikinya. Kita menerima gagasan, pikiran, atau anjuran orang lain karena gagasan, pikiran, atau anjuran tersebut berguna untuk memecahkan masalah penting dalam menunjukkan arah atau dituntut oleh sistem nilai kita. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi terjadi bila individu mengambil perilaku yang berasal dari orang atau kelompok lain karena perilaku itu berkaitan dengan hubungan yang mendefinisikan diri secara memuaskan atau specific self-defining relationship dengan orang atau kelompok itu. Yang ketiga, ketundukan. Ketundukan atau kompleks terjadi bila individu menerima pengaruh diri orang atau kelompok lain karena ia beberapa memperoleh reaksi yang menyenangkan diri orang atau kelompok tersebut. Ia ingin memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman dari pihak yang mempengaruhinya. Yang berikutnya, kredibilitas. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikasi tentang sifat-sifat komunikator. Dalam definisi ini terkandung dua hal, yaitu yang pertama, kredibilitas adalah persepsi komunikasi jadi tidak intern dalam diri komunikator. Yang kedua, kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat komunikator yang selanjutnya akan kita sebut sebagai komponen-komponen kredibilitas. Karena kredibilitas itu masalah persepsi. Kredibilitas berubah bergantung pada pelaku persepsi atau communicate, topik yang dibahas, dan situasi. Hal yang mempengaruhi persepsi communicate tentang komunikator sebelum ia berlakukan komunikasinya disebut prior ethos. Sumber komunikasi memperoleh prior ethos karena berbagai hal. Kita membentuk gambaran tentang
diri komunikator dari pengalaman langsung dengan komunikator itu, atau dari pengalaman wakilan atau vicarious experience. Misalnya, karena sudah lama bergaul dengannya dan sudah mengenal integritas kepribadiannya, atau karena kita sudah sering melihat atau mendengarnya dalam media massa. Yang ketiga, atraksi atau attractiveness. Seperti telah kita ketahui, faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal adalah daya tarik fisik, ganjaran, kesamaan, dan kemampuan. Simons menerangkan mengapa komunikator yang dipersepsi memiliki kesamaan dengan communicate cenderung berkomunikasi lebih efektif. Ada 4. Yang pertama, kesamaan mempermudah proses penyandibalikan atau decoding, yakni proses menerjemahkan lambang-lambang yang diterima menjadi gagasan-gagasan. Yang kedua, kesamaan membantu membangun premis yang sama. Premis yang sama mempermudah proses deduktif. Ini berarti bila kesamaan disposisional relevan dengan topik persuasi, orang akan terpengaruh oleh komunikator. Yang ketiga, kesamaan menyebabkan communicate tertarik pada komunikator. Seperti sudah berulang-ulang kita sebutkan, kita cenderung menyukai orang-orang yang memiliki kesamaan disposisional dengan kita. Karena tertarik pada komunikator, kita akan cenderung menerima gagasan-gagasannya. Yang keempat, kesamaan menumbuhkan rasa hormat dan percaya pada komunikator. Alasan keempat ini dibuktikan secara meyakinkan dalam berbagai penelitian. Pada saat ini saya akan membahas tentang kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan yang menimbulkan ketundukan, seperti kredibilitas dan atraksi. Ketundukan timbul dari interaksi antara komunikator dan komunikator. Berdasarkan sumber daya yang dimilikinya Friend dan Raven menyebutkan jenis-jenis kekuasaan. Klasifikasi ini kemudian memodifikasi Raven 1974 dan menghasilkan 5 jenis kekuasaan. 1. Kekuasaan koersif. Kekuasaan koersif menunjukkan komunikator untuk mendatangkan ganjaran atau memberikan hukuman pada komunikator. 2. Kekuasaan keahlian. Kekuasaan ini berasal dari pengetahuan, pengalaman, keterampilan, atau kemampuan yang dimiliki komunikator. 3. Kekuasaan informasional. Kekuasaan ini berasal dari komunikasi tertentu atau pengetahuan baru yang dimiliki komunikator. 4. Kekuasaan rujukan. Di sini komunikator menjadikan komunikator sebagai kerangka rujukan untuk menilai dirinya. 5. Kekuasaan legal. Kekuasaan ini berasal dari seperangkat peraturan atau norma yang menyebabkan komunikator berwenang untuk melakukan sesuatu tindakan. Penelitian psikologi tentang penggunaan kekuasaan menunjukkan bahwa orang memilih jenis kekuasaan yang dimilikinya tidak secara rasional. Orang menggunakan kekuasaan koersif sering hanya ingin memenuhi kepuasan diri atau menunjukkan harga diri. Berikut ini disampaikan berbagai hasil penelitian yang berkenaan dengan penggunaan kekuasaan dalam mempengaruhi perilaku orang lain. 1. Komunikasi akan lebih baik diyakini untuk melakukan perilaku yang tidak disukai dengan dijanjikan ganjaran daripada diancaman dengan bumerang, alih-alih tunduk masalah melawan. 2. Efektivitas. Efektivitas ancaman dapat ditingkatkan bila komunikator memberikan alternatif perilaku ketundukan sehingga komunikator masih dapat melakukan pilihan walaupun terbatas. 3. Kekuasaan informasional sering digunakan bila komunikator memandang prestasi komunikator yang kurang baik disebabkan oleh kurangnya motivasi.
5. 4. Bila atasan melihat bahwa prestasi jelek bawahnya disebabkan kekurangannya, ia akan menggunakan kekuasaan keahlian. 5. Kekuasaan koersif umumnya digunakan bila pemimpin komunikator menganggap komunikator tidak melakukan anjuran dengan baik karena ia bersikap negatif atau mempunyai kecenderungan melawan pemimpin. 6. Kekuasaan koersif juga sering digunakan oleh komunikator yang kurang percaya pada dirinya sendiri, yang merasa tidak berdaya, atau oleh orang-orang yang merasa tertekan, tertindas, dan terniayai. Psikologi pesan. Ada seseorang psikolog fisiologis, psikolog yang mempelajari pengaruh tubuh terhadap perilaku manusia, yang menemukan hal yang aneh pada waktu dirangsang amigdalanya, bagian otak, pada sistem limbik agresif, suaranya berubah dan tubuhnya bergetar marah. Pesan linguistik. Ada 2 cara untuk mendefinisikan bahasa fungsional dan formal. Definisi fungsional melihat bahasa dari segi fungsinya, sehingga bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Tata bahasa meliputi 3 unsur, yaitu fonologi, sintaksis, dan semantik. Menurut George Miller 1974, untuk mampu menggunakan bahasa tertentu, kita harus menguasai ketiga tahap pengetahuan bahasa tersebut, dan ditambah 2 tahap lagi. Pada tahap pertama, kita harus memiliki informasi fonologis tentang bunyi-bunyi dalam bahasa itu. Yang kedua, psikolinguistik adalah psikologi yang mempelajari bagaimana maksud komunikator diubah menjadi pesan dalam lambang yang diterima secara kultural, dan bagaimana sinyal-sinyal ini diubah menjadi komunikat. Psikologi menjadikan 2 teori, yaitu teori belajar dari behaviorisme dan teori nativisme dari Noam Chomsky. Menurut teori belajar, anak memperoleh pengetahuan bahasa melalui 3 proses, yaitu asosiasi, imitasi, dan pengetahuan. Asosiasi berarti suatu bunyi dengan objek tertentu, sedangkan imitasi berarti menirukan pengetahuan dan struktur kalimat yang didengarnya. Baik, perkenalkan, nama saya Marcelinus Nanjong. Saya akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi. Oke, langsung aja. Kembangan mental anak-anak. Kedua psikolog ini membuktikan bahwa otak manusia bukanlah penerimaan pengalaman yang pasif, bukan papan tulis kosong, tetapi sebuah organ yang diperlengkapi dengan kemampuan-kemampuan bawaan. Dalam sebuah peneliti mengenai anak-anak bisu yang tidak diajari bahasa tanda, di tim peneliti menemukan bahwa anak-anak pada usia 3 tahun atau 4 tahun telah membuat syarat-syarat tersendiri yang menghasilkan kalimat-kalimat atau rangkaian tanda. Mereka dapat membedakan antara subjek, predikat, dan objek. Karena rangkaian tanda-tanda itu lahir tersendiri, peneliti mengumpulkan bahwa dalam otak anak sudah terdapat prinsip-prinsip berusaha, bukan merupakan hasil belajar. Sampai sekarang, konferensi antara teori nativisme dan teori belajar masih tetap berlangsung. Kita tidak akan memperpanjang pertentangan ini. Cukuplah di sini dikatakan bahwa bahasa merupakan proses interaksi antara proses faktor-faktor kematangan
strategi belajar dan lingkungan sosial atau Bloom 1975 dalam hubungan dengan komunikasi. Kedua teori ini memberikan dasar bagi kita dalam menanamkan kemampuan menyusun pesan logistik atau konsep-konsep baru pada komunikasi. Terima kasih.